Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah Mila Adawiyah dari kelas PAI 5A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran PAI 2. Jawaban dari nomor 1 yaitu karena perencanaan pembelajaran itu merupakan suatu proyeksi mengenai kegiatan atau proses yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian adanya perencanaan pembelajaran itu, guru dapat memperkirakan tindakan atau aktivitas apa saja yang akan dilakukan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Nah, perencanaan pembelajaran ini sangat perlu dilakukan oleh para guru sesuai tujuannya, yaitu agar pelaksanaan pembelajaran ini berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi, intinya setiap guru yang akan melakukan pembelajaran di dalam kelas harus sudah membuat RPP atau silabus untuk diterapkan saat pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Kemudian jawaban dari nomor 1 bagian D yaitu landasan penyusunan pembelajaran pendidikan agama Islam secara garis besar ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan Ijtihad. Nah, yang pertama ini Al-Quran. Al-Quran ini merupakan firman Allah berupa wahyu yang di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu terdiri dari 2 prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut akidah dan yang berhubungan dengan amal yang disebut syariah. Kemudian poin yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah ini merupakan sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau bodi, atau biografi baik pada manusia sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Sesuatu hal yang sudah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW itu diutus ke bumi ini salah satunya adalah untuk memperbaiki moral atau akhlak umat manusia. Oleh karena itu, sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim. Sunnah selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembang. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad ini merupakan istilah para fuqaha, yaitu berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariah Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum atau syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ijtihad ini dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun demikian, ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid, tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, karena ijtihad itu dipandang sebagai salah satu sumber hukum yang sangat dibutuhkan sepanjang masa setelah Rasul Allah wafat. Jawaban nomor 1 bagian C yaitu langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama merumuskan tujuan khusus dalam merancang pembelajaran. Tugas pertama dari seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pelajarannya, sebab tujuan umum, standar kompetensi, dan kompetensi dasar dari pembelajaran sudah dirumuskan oleh para pengembang kurikulum. Tugas guru adalah menerjemahkan tujuan umum pembelajaran SK dan KD menjadi tujuan khusus indikator pembelajaran yang lebih spesifik dan mudah terukur. Rumusan tujuan pembelajaran ini menurut Bloom mencakup 3 aspek penting, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua, pengalaman belajar. Memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai. Pada dasarnya, guru dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau individual. Yang keempat, orang-orang yang terlibat perencanaan pembelajaran bertanggung jawab dalam menentukan orang yang akan membantu dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran khususnya yang berperan sebagai sumber belajar meliputi
guru, dan juga tenaga profesional. Yang kelima, bahan dan alat. Penyeleksian bahan dan alat juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembelajaran. Yang keenam, fasilitas fisik. Fasilitas fisik dapat digunakan melalui proses perencanaan yang matang, melalui pengaturan secara profesional termasuk adanya sokongan finansial sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, perencanaan evaluasi dan pengembangan. Melalui evaluasi, kita dapat melihat keberhasilan perencanaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, evaluasi ini terhadap hasil belajar siswa akan memberikan informasi. Yang pertama, kelemahan dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua, kekeliruan mendiagnosis siswa tentang kesiapan mengikuti pengalaman belajar. Yang ketiga, kelengkapan tujuan pembelajaran khusus. Dan yang terakhir, kelemahan-kelemahan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Jawaban nomor 2 yaitu unsur-unsur pengajaran dalam pendidikan agama Islam. Dalam belajar mengajar pendidikan agama Islam, guru PAI harus memenuhi unsur-unsur yang merupakan tahapan dalam penyampaian materi pembelajaran. Unsur-unsur yang harus dilaksanakan dalam penyampaian materi PAI yaitu yang pertama at-tamhid atau pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan salah satu unsur yang penting dalam pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran agama Islam yang bermanfaat untuk menarik perhatian siswa dan mempersiapkan siswa dalam menerima materi yang baru. Nah, pendahuluan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pendahuluan dengan media. Media pembelajaran merupakan teknik yang paling berpengaruh kepada murid untuk menarik perhatiannya apabila guru bisa menggunakan media tersebut sebaik-baiknya. Contohnya, ketika guru PAI ingin menerangkan tentang kemahakuasaan Allah dengan menggunakan media visual atau audio visual berupa kejadian gunung meletus, tsunami, ataupun banjir. Yang kedua, pendahuluan dengan kisah. Dan yang ketiga, pendahuluan dengan melihat kejadian sehari-hari. Pendahuluan ini dalam pengajaran PAI dapat dihubungkan dengan kejadian di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, terjadinya banjir di mana-mana nih. Dapat dihubungkan dengan perlunya meningkatkan budaya bersih, diantaranya tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, pendahuluan dengan pertanyaan. Pendahuluan dengan pertanyaan ini merupakan teknik agar siswa dapat mengingat materi yang terdahulu sehingga materi yang baru ada korelasinya. Kemudian yang kelima, pendahuluan dengan bertanya. Kemudian unsur yang kedua yaitu pemaparan atau penyajian materi-materi. Di sini ada dua metode. Yang pertama metode penyajian teks, yang ketiga metode penyajian dengan PowerPoint. Kemudian yang ketiga unsur diskusi. Diskusi ini merupakan metode penyajian materi yang sangat dinamis dan melibatkan siswa secara aktif. Kelemahan metode ini yaitu membutuhkan persiapan dan waktu yang cukup. Yang keempat, unsur kesimpulan. Unsur kesimpulan ini adalah usaha untuk merumuskan pokok-pokok materi pembelajaran sesuai tujuan yang diharapkan. Secara umum, kesimpulan berguna bagi guru yang menyampaikan materi pembelajaran dan murid yang belajar. Yang kelima, unsur aplikasi materi pembelajaran. Unsur ini adalah usaha guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan realita kehidupan. Materi yang dibahas sebaiknya menjadi pemberi peringatan agar seseorang tidak melakukan kesalahan. Selain itu juga materi harus mampu mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Nah, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ashr ayat 3 yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jawaban dari nomor 3 ini yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori behavioristik ini merupakan perubahan perilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku yang baru sebagai hasil belajar, bukan sebagai hasil proses pematangan pendewasaan semata. Dalam proses pembelajaran, teori ini menekankan terbentuknya perilaku terlihat sebagai hasil belajar. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus-respons menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Secara ringkas, implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran
dapat dideskripsikan sebagai yang pertama, pembelajaran adalah upaya alih pengetahuan dari guru kepada siswa. Yang kedua, tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada bagaimana menambah pengetahuan. Yang ketiga, strategi pembelajaran lebih ditekankan pada perolehan keterampilan yang terisolasi dengan akumulasi fakta yang berbasis pada logika linear. Yang keempat, pembelajaran mengikuti aturan kurikulum secara ketat dan lebih ditekankan pada keterampilan mengungkapkan kembali apa yang dipelajari. Yang kelima, kegagalan dalam belajar atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Kemudian yang keenam, evaluasi lebih ditekankan pada respons pasif melalui sistem paper dan pensil test, dan menuntut hanya ada satu jawaban yang benar. Dengan demikian, evaluasi lebih ditekankan pada hasil dan bukan pada proses atau sintesis antara keduanya. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar konstruktivistik. Teori belajar ini yaitu sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Proses pembelajaran teori konstruktivistik adalah membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Yang B, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Yang C, guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Yang D, guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Adapun implikasi dari teori belajar ini dalam pendidikan anak adalah yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar ini adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai moderator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Dan yang terakhir adalah teori belajar kognitif. Teori belajar ini memahami belajar bukan hanya sekedar mendapat stimulus dan menghasilkan respon yang mekanistik, tetapi belajar juga melibatkan kondisi mental di dalam individu pembelajaran yang berhubungan dengan persepsi, perhatian, motivasi, dan lain-lain. Sehingga belajar dipahami sebagai suatu proses mental yang aktif dalam memperoleh, mengingat, dan menunjukkan ke dalam perilaku. Perilaku yang nampak tidak dapat diamati dan diukur apabila tidak melibatkan proses mental seperti kesadaran, motivasi, keyakinan, dan proses mental lainnya. Dalam proses belajar mengajar, diperlukan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Kemudian adapun aplikasi teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pengalaman tilikan. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah. Jadi, hal-hal yang dipelajari para peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Yang ketiga, perilaku bertujuan. Perilaku bertujuan yaitu suatu perilaku akan terarah pada tujuan.
Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika para peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Jadi, hendaknya guru membantu para peserta didik untuk memahami arah dan tujuannya. Yang keempat, prinsip ruang hidup, yaitu perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi, materi yang diajarkan harus berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan individu. Yang kelima, transfer dalam belajar, yaitu proses memindahkan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi yang lain. Transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari satu konfigurasi ke konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah pada situasi lain. Kemudian ada implikasi teori Brunner dalam proses pembelajaran, yaitu menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dan dengan pengalamannya, anak-anak mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Kritik untuk ketiga teori belajar ini selain yang tertera, yaitu apabila dalam satu mata pelajaran kita tidak bisa menggunakan salah satu dari teori belajar ketiganya ini, tetapi ketiga teori belajar ini saling melengkapi satu sama lain dan sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.